Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Arina Rahmadani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, di pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, tadi Ibu sudah memberikan soal ya berupa pretest, di mana di situ ada 5 soal dan sudah kalian kerjakan juga. Nah, oke. Sebelum Ibu memberikan post test soal setelah ini, kalian harus dan wajib mengikuti pembelajaran mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, gunanya untuk apa? Supaya nanti kalau di pretest kalian masih banyak yang salah, masih banyak yang nggak benar jawabannya, bisa di post test lebih benar lagi jawabannya. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, yang pertama mengenai sistem persamaan linear satu variabel. Nah, apa sih SPLSV itu? Nah, jadi sistem persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Nah, lihat di yang ada di depan wajah kalian, di situ ada bentuk umumnya, yaitu untuk A, B, dan C adalah bilangan real, di mana bentuk umumnya AX tambah B sama dengan C. Nah, di sini A-nya yaitu sebagai coefficient, dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan X-nya di sini merupakan variabel, B dan C-nya di sini adalah konstanta. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke contoh. Contoh SPLV dan bukan SPLV. Nah, di sini ada contoh sistem persamaan linear satu variabel. Nah, tadi syaratnya apa? Harus Anda tanda sama dengan dan pangkatnya harus 1. Jadi yang pertama ada 1, yaitu 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan SPLV, di mana memiliki sama dengan dan pangkatnya juga 1. Kemudian yang kedua ada 3X kuadrat ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, ini bukan SPLV. Kenapa? Karena pangkatnya berpangkat 2, yaitu X kuadrat. Kemudian ada X kuadrat dikurang 2X sama dengan 8. Nah, ini juga bukan SPLV karena pangkatnya kuadrat, ada 2 pangkatnya. Kemudian yang keempat ada 2 kurang X sama dengan 1/2. Nah, ini adalah SPLV, sistem persamaan linear variabel. Kemudian yang kelima ada min 3Y ditambah 3 sama dengan 4Y tambah 8. Nah, ini juga merupakan SPLV. Kemudian yang di sebelahnya ada X tambah 7 sama dengan 8. Nah, ini juga SPLV. Lalu A ditambah 2, B dikurang 5. Nah, ini bukan SPLV. Kenapa, Bu? Karena dia tidak mencakup atau memenuhi salah satu syarat dari sistem persamaan linear variabel. Nah, apa itu? Tidak mempunyai sama dengan. Oke, dan variabelnya juga ada 2, ada A dan juga B. Kemudian yang ketiga ada 7X ditambah 6Y sama dengan 12. Nah, ini bukan SPLV karena ada 2 variabel, yaitu X dan Y. Kemudian yang keempat ada A pangkat 3 ditambah A kuadrat dikurang A sama dengan 1. Nah, ini sudah pasti bukan SPLV. Lalu yang terakhir ada 2X kurang 4 sama dengan 5X kurang 6. Nah, ini termasuk SPLV. Kenapa? Karena dia pangkatnya hanya 1 dan ada sama dengan, seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua mengenai SPTLSV. Nah, apa itu? Sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, berbeda dengan SPLSV di mana sistem persamaan linear satu variabel. Nah, bedanya di mana? Di definisi salah satunya. Nah, SPTLSV yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya berapa, yaitu 1. Nah, bentuk umumnya seperti apa, Bu? Yaitu bentuk umumnya ada AX tambah B tidak sama dengan C. Nah, dengan A-nya yaitu coefficient, A tidak sama dengan 0 dan X-nya merupakan variabel, dan B dan C-nya yaitu konstanta.
Nah, kita langsung ke contoh SPT-LSV dan bukan contoh SPT-LSV. Nah, yang pertama X kurang 3 lebih kecil dari 5. Nah, ini merupakan contoh SPT-LSV. Nah, kemudian yang kedua ada A kurang dari sama dengan 1 dikurang 2B. Nah, ini contoh SPT-LSV, Bu, bukan. Kenapa? Karena dia ada 2 variabel. Nah, tadi kan syaratnya harus ada 1 variabel. Kemudian ada X kuadrat dikurang 2X lebih besar sama dengan 8. Ini juga bukan SPT-LSV. Kemudian yang keempat ada 2X kurang 3 kurang dari sama dengan X ditambah 4. Nah, ini merupakan SPT-LSV. Kenapa? Karena dia variabelnya 1 dan pangkat ketinggianya juga 1. Kemudian yang kelima ada min 2X ditambah 10 lebih besar dari 18. Nah, ini juga termasuk SPT-LSV. Kemudian di sebelahnya ada 5X kurang 2 kurang dari 10. Ini termasuk SPT-LSV. Kemudian yang kedua ada 3X kuadrat ditambah 3Y kurang dari 0. Ini termasuk SPT-LSV, Bu? Bukan. Kenapa? Ya, karena dia X kuadrat, pangkatnya 2. Tadi kan harus memenuhi syarat di mana pangkatnya harus 1. Kemudian ada X lebih besar sama dengan 2. Ini termasuk SPT-LSV. Kemudian ada 2X kurang 4 kurang dari 10. Ini termasuk SPT-LSV. Dan yang terakhir ada min 3Y kuadrat ditambah 3 sama dengan 4X ditambah 8. Ini bukan merupakan SPT-LSV. Kenapa? Karena pangkatnya yaitu 2 dan variabelnya ada 2 juga, yaitu X dan Y. Oke, seperti itu aja sistem persamaan linear satu variabel dan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian yang ketiga kita membahas apa? Yaitu mengenai kalimat terbuka dan tertutup. Di sini kita diminta untuk menentukan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu apa sih? Nah, kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Nah, bisa bernilai benar saja atau salah saja. Nah, contohnya apa? 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, itu udah pasti benar ya. Atau 4 kuadrat sama dengan 16, itu juga sudah pasti benar. Nah, 5 kurang X sama dengan 4, itu benar atau salah? Pasti salah. Kenapa? Karena 5 dikurang X sama dengan min 4. Nah, jadi kalimat tertutup itu kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Nah, berbeda dengan kalimat terbuka, di mana kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, contohnya seperti apa? 2X kurang 9 sama dengan 17. Nah, di sini untuk mencari X-nya kita harus memindah ruaskan lagi. Nah, ini belum dapat ditentukan nih nilai kebenarannya. Nah, itulah dia mengapa disebut kalimat terbuka. Nah, contohnya apa lagi? X ditambah 5 sama dengan 10. Nah, X-nya belum tahu nih. Berapa ditambah 5 yang hasilnya 10. Nah, X-nya kan kita belum tahu. Belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat, menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui atau menentukan cara menyelesaikan PLSV, di mana persamaan linear satu variabel. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa? Yaitu yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya. Oke, contohnya yang pertama ada 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini 2X kurang 4 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4. Nah, di sini kedua ruas ditambah dengan 4. Kemudian 2X sama dengan 4. Lalu 2X per 2 sama dengan 4 per 2. Di sini kedua ruas dibagi dengan 2. Agar dapat diketahui X-nya sama dengan 2. Maka HP-nya, di mana HP itu kepanjangan dari himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Kemudian yang kedua ada 3X ditambah 4. Sama dengan 11. Nah, di sini 3X ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 11 dikurang 4. Nah, kedua ruas dikurangi 4. Kemudian 3X sama dengan 8. Lalu 3X per 3 sama dengan 8 per 3, di mana kedua ruas dibagi dengan 3. Dan X sama dengan 8 per 3. Atau kalau kita buat kepecahan campuran menjadi 2 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kalaupun dibuat 8 per 3 benar, ataupun dibuat 2 per 3 juga benar. Jadi bebas. Jadi di sini saya memilih untuk himpunan penyelesaiannya adalah bilangan campuran, yaitu 2 per 3. Oke, kemudian yang kelima, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, gimana? Ada langkah-langkahnya juga nih. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini diperoleh dengan proses manipulasi aljabar terhadap pertidaksamaan semula. Dan dalam proses ini
ditentukan digunakan sifat-sifat berikut. Nah, apa sifat-sifatnya? Yang pertama, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kemudian yang kedua, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap juga. Lalu yang ketiga apa? Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, di sini perbedaannya di mana? Apabila dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, kita lihat aja langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2x dikurang 1 kurang dari 0. Maka di sini 2x dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4. Nah, di sini kedua ruasnya ditambah dengan 4. Lalu 2x dikurang minus 4 ditambah 4 habis ya. Jadi tinggal 2x sama dengan 0 ditambah 4, 4. Oke, lalu 2x per 2 sama dengan 4 per 2. Di sini kedua ruasnya dibagi dengan 2. Maka x-nya dapatnya 2. Maka yang penjelasannya adalah 2. Kemudian yang kedua, 3x ditambah 4 sama dengan 11. 3x tambah 4 dikurang 4 sama dengan 11 kurang 4. 3x sama dengan 8. 3x per 3 sama dengan 8 per 3. X sama dengan 8 per 3 sama dengan 2 per 3. Oke, sudah selesai mengenai sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, nah demikianlah yang bisa Ibu sampaikan di hari ini. Semoga bisa sampai ke kalian semua, kalian semua bisa paham mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini. Oke, nah setelah ini Ibu akan membagikan soal berupa post test, yang dimana post test ini juga sama soalnya nanti dengan pretest. Nah, kalian harus menjawab soal-soal berikut, soal-soal tersebut. Ibu harap dengan adanya soal post test tersebut, itu jawabannya udah bisa benar, udah bisa lebih bagus dari yang pretest. Kalau pretest nilainya hanya dapat 20, nah semoga di post test ini bisa dapat nilai 100 gitu. Karena apa? Karena materinya sama, sudah dijelaskan, dan contoh soalnya juga sama. Jadi semoga kalian bisa paham. Oke, Ibu tutup pertemuan di hari ini, di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas anak-anak semua. Ibu tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.